Hai friends, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Nah, hari ini gue mau sharing sama kalian soal pengalaman gue yang masuk rumah sakit karena sakit hati. Enggak guys, bukan sakit hati yang itu, tapi bener-bener literally tersurat, yaitu sakit hati atau sakit liver. Jadi sempat masuk ke rumah sakit selama 5 malam. Kalau misalkan teman-teman belum lihat videonya, ngapain aja di rumah sakit, kalian bisa lihat videonya di sini. Gue sempat bikin vlog gitu. Tetap ya konten, budak konten. Oke teman-teman, jadi tahu nggak sih apa perasaan gue masuk rumah sakit rawat inap? Jujur, gue seneng banget. Kenapa? Karena selama COVID-19 ini gue bener-bener jarang kemana-mana gitu. Jadi kebanyakan tuh di rumah. Makanya teman-teman terima kasih banget ya sudah bersabar, karena kan gue banyakan bikin konten traveling. Jadi selama pandemik ini gue nggak banyak bikin konten keluar jalan-jalan. Jadi kayak di rumah aja gitu ya, benar-benar gue ngikutin apa saran dari pemerintah. Jadi gue waktu masuk rumah sakit tuh gue ngerasa kayak itu kayak rekreasi gitu, kayak sesuatu yang berbeda daripada rutinitas yang gue alami gitu. Jadi waktu disuruh udah kan udah pasang infus, kursi roda, fototoraks, kemudian masuk ke ruang rawat inap gitu kan. Terus gue masuk kayak wow, jadi paket asuransi yang gue ambil itu dapat satu ruangan, satu bed, dan juga kamar mandi dalam. Aduh ya ampun, gue bersyukur banget sama diri gue pribadi yang mau ambil asuransi itu gitu. Jujur kenapa gue ambil asuransi, karena gue takutnya itu pandemik ini tuh bisa membuat apa ya, istilah kayak jaga-jagalah, preventif. Kalau misalkan gue kenapa-napa, gue nggak mau ngerepotin keluarga gue gitu ya. Karena dulu gue pernah pengalaman waktu sakit DBD beberapa tahun yang lalu, salah paket gitu ya. Jadi masuk asuransi jiwa, waktu gue masuk rumah sakit malah tidak di reimburse. Itu habis 16 juta di rumah sakit. Jadi teman-teman, kalau kalian punya asuransi, tolong perhatikan, baca informasinya apa, benefitnya apa, buat apa, kesehatan apa buat jiwa. Oke? Next yang lagi, gue seneng banget masuk ruang VIP. Gue berterima kasih sama diri gue yang mau tiap bulan itu bayar premi asuransinya. Meskipun ya cukup berasa, tapi benefitnya bisa gue rasain untuk jangka yang panjang gitu ya. Masuk ke ruang VIP-nya, gue seneng banget. Kayak private, ada kamar mandi dalam. Aduh, gue tuh ngerasa kayak staycation guys. Terus kalau misalnya kalian mau tahu gue ngapain aja selama di rumah sakit, kalian bisa tonton di video ini ya. Tonton di sana gue ngapa-ngapain aja. Senang nggak di rumah sakit RSPI Puri Indah? Senang, jujur. Bersih, makanannya ya makan rumah sakit. Kalian bisa expect apa sih? Yang enak tuh menu makanan pendamping. Gue bisa pesen. Karena benefit dari kamar VIP dan paket asuransi yang gue ambil, oke? Jadi bahagia. Ini beberapa hasil dari cek darah. Jadi kan waktu di ruang UGD itu kan gue ada diambil darahnya tuh. Nah kemudian ini hasilnya. Hasilnya itu adalah untuk DBD-nya itu nggak masalah. Jadi bukan DBD, tetapi yang rendah itu, yang tinggi skornya adalah liver function test. Itu ada SGOT dan SGPT. SGOT itu normalnya 15-37, tapi gue mencapai angka 116. Kemudian untuk SGPT normalnya itu 16-63, tapi gue mencapai angka 249. Kalian bisa bayangin seberapa kali lipat itu fungsi livernya. Gue gak ngerti kenapa, apa penyebabnya. Apakah gue minum minuman keras atau alkohol? Tidak. Apakah gue suka begadang? Mungkin, tapi nggak yang sampai parah-parah banget. Jadi gue nggak tahu apa penyebabnya, tapi waktu dokter bilangnya itu ada infeksi virus gitu. Jadi kayak respon dari infeksi virus. Jadi livernya bermasalah gitu ya. Nah untuk back pain-nya itu sebenarnya bukan gini. Kalau misalkan gue tuh diceritain kalau back pain itu tidak mungkin membuat kita sampai demam.
back pain itu hanya membatasi pergerakan kita, akan sulit untuk bergerak, tapi tidak sampai membuat panas gitu. Jadi makanya gue disarankan untuk masuk ke rumah sakit itu dan juga sama dokter internis, bukan sama dokter ortopedi. Nah sekarang gue mau sharing sama kalian soal biaya rumah sakitnya. Oke, gue baca ke kalian ya. Oke, gue bacain dulu dari awal. Nanti gue juga bakal sharing sih di sebelah sini harusnya. Oke. Nah untuk biaya administratif itu 10.000. Kemudian bed charge, jadi itu biaya semalam di RSPI Puri Indah, ruang VIP, kamar mandi dalam itu harganya 1.750.000. Oke, makanya karena 5 malam jadi dikali 5 yaitu 8.750.000 rupiah. Amazing kan? Kemudian berikutnya lagi adalah consumables. Consumables itu adalah kayak apa-apa aja yang sudah diberikan kepada pasien seperti jarum suntik, kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga, dan karena gue mengeluhkan soal back pain juga, ada dapat lumbal sacro support, kayak korset, bahasa Indonya tuh korset ya. Consumable-nya itu harganya 2,8 juta rupiah. Amazing ya. Kemudian ini adalah biaya laboratori. Laboratori adalah biaya kalau misalkan waktu kita mau cek darah gitu. Jadi setiap hari gue ada melakukan pengecekan darah. Oh betul, laboratori ini ada detailnya. Darah pokoknya intinya laboratori mah. Oke. Itu laboratori 4,3 juta rupiah. Kemudian ada medical equipments. Medical equipments itu kebetulan kemarin menggunakan namanya infusion pump. Jadi itu kayak untuk kalau misalnya kita masuk infus, jadi ada mesin konverternya itu. Jadi waktu misalkan nih udah mau habis, dia akan bunyi, kasih alarm untuk ke suster yang jaga tempat kita bahwa ini perlu diganti atau misalkan mampet atau lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak biaya sewanya gitu loh. Medical equipment-nya ini infusion pump itu totalnya 1,125.000. Untuk biaya others ini adalah biaya pangan atau makanan sehari-hari, konsumsi dari pendamping. Nah karena pendamping gue tuh nggak ada, jadi memang gue request, bukannya orang tua gue nggak mau nemenin gue atau keluarga gue nggak mau nemenin gue, bukan. Tapi karena gue request sama keluarga gue untuk jangan ada yang jagain gue di rumah sakit, nggak usah, gue bisa handle semua sendiri. Karena ada agen asuransi gue yang standby, by phone gitu maksudnya ya. Dan gue merasa kayak gue butuh istirahat gitu. Dan kebetulan dari asuransi gue dapet namanya kayak makanan buat pendamping. Jadi karena pendamping gak ada, gue bisa pesan sendiri untuk makan gue. Jadi gue bisa pesan tuh chicken katsu, bisa pesan pisang, bisa pesan susu, bisa pesan jus buah dan sebagainya. Tapi limitnya itu satu hari itu 150.000 gitu. Jadi ketika gue gak suka nih sama makanan dikasih sama nutritionist yang ada di rumah sakit, gue bisa pesen itu. Wes, mantap kan? Ini totalnya 459.900, kurang lebih 460.000 lah. Oke, berikutnya itu adalah pharmaceuticals. Pharmaceuticals itu ngapain aja pharmaceuticals ya? Oke, pharmaceuticals ini adalah semua bahan-bahan kimia dan juga obat yang dimasukin. Totalnya adalah 8,298 ribu rupiah. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah professional fee consultation and visit. Itu adalah dokternya lah ya, dokter spesialis, kebetulan dokter internis sama dokter Nurleni Setanto. Totalnya adalah 4,26 juta rupiah. Kemudian berikutnya adalah radiologi. Jadi memang ini adalah satu biaya yang cukup bombastis juga, karena gue ada mengeluhkan penyakit back pain ini, sakit. Jadi selama di rumah sakit itu beberapa hari sebelum pulang gue mengeluhkan tidak bisa tidur lurus. Bisa tapi sakit. Oke. Kemudian ada juga kan ronsen toraks kan, radiologi, itu masuk ke radiologi. Nah, ada MRI, ada 2 part dari badan gue. Jadi waktu MRI ini setelah selesai kita akan dikasih CD ini berisi soal ya hasil scan-nya
ronsen kita sih sebenarnya. Oke. Yang kita terima cuma CD ya, tidak ada print akhir gitu karena datanya cukup banyak sih karena MRI. Intinya itu hampir saraf-saraf gue tuh hampir kejepit, almost. Oke. Tapi untungnya enggak. Jadi makanya tidak diperlukan operasi. Gitu. Cuma rawat jalan aja sama ortopedinya gitu. Cuma dikasih obat nyeri sama batasi gerak untuk olahraga. Jadi gue cuma bisa berenang, plank, sama yoga. Untuk gue udah nggak bisa ke gym lagi. Oke. Intinya biaya radiologi adalah 14 juta guys. Cuma radiologi doang 14 juta. Ada administration fee. Oh mungkin untuk pengurusan ngeprint dan sebagainya. Itu adalah 3 juta 92.000. Oke, totalnya adalah 47.272.155. Kalian bisa bayangin guys, biaya segitu. Kalau nggak di cover asuransi, matang gue. By the way, biaya yang dibayar Admedica Asuransi Allianz adalah 46.662.129. Jumlah yang harus gue bayar sendiri adalah 610.000. Karena itu biaya vitamin hati, biaya vitamin liver yang harus gue minum di rumah gitu. Jadi 5 malam biar SP pur indah. Biaya pribadi yang gue keluarin itu hanya 610.000, tapi biaya totalnya adalah 47.272.000 sekian. Oke? Yang mau gue sampaikan ke teman-teman adalah teman-teman jangan remehkan yang namanya penyakit gitu. Jadi gue sarankan kalian untuk memiliki asuransi kesehatan sedini mungkin untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena dulu gue pernah ngalamin ini, bayar 16 juta, kayak bill datang bayar 16 juta. Bisa bayangin gak tuh kayak waduh, gue ngerasa gak enak banget sama keluarga gue karena istilahnya kita jadinya patungan gitu, tapi tetap aja gue gak enak gitu kan untuk ngegangguin cash flow dari keluarga gue. Dan gue juga mau berterima kasih sama Ko Ahu dan Cileni yang sudah bantu ngurusin gue, yang menjadi perwakilan dari asuransi Allianz. Gue mau berterima kasih sama kalian berdua karena kalian yang ngurusin dari awal sampai akhirnya, istilah kayak perwakilan keluarga gitu ya. Thank you banget. Jadi itu aja teman-teman untuk sharing gue soal total biaya sama sakit hati. Sakit hati mahal banget ya guys. Ya iya, makanya kalian jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Thank you banget sudah nonton sampai habis video ini. Kalau misalkan kalian punya pengalaman masuk rumah sakit atau punya pengalaman sakit hati, mau yang liver atau mungkin sakit hati perasaan beneran, mau curhat boleh tulis di kotak kolom komentar yang ada di bawah. Oke, thank you my friends for watching and have a nice day. Bye bye. Sehat-sehat ya guys.